Terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia ini. Singkirkanlah segala kegelapan dari dalam hatimu. Izinkanlah terang ilahi, Sang sumber cahaya Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, menerangi kegelapan hatimu. Shalom, shalom Elohim, buat ketiga pribadi yang esa, Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu, Sang pemegang waktu. Juga shalom, salam hormat, salam cinta kasih kami buat Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber cahaya, Imam Mahdi yang sudah ada, Rohnya sudah berdiam di dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam penuh cinta kasih kami buat mempelai ilahi Bunda P. Hamdani. Dialah Roh Kudus, Roh kebenaran. Di zaman yang baru ini, ketiga pribadi yang esa membawa anak-anak kekasihnya masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Terpuji-pujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada, sudah datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya terang yang ajaib itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita mendengarkan di media sosial, baik di TikTok, di YouTube, di Facebook, di mana rohnya, roh Alfa dan Omega, telah turun ke atas muka bumi ini, telah datang berinkarnasi menjadi manusia. Apabila kita mendengarkan kesaksian-kesaksian yang bertubi-tubi dan tak henti-hentinya ini, sekiranya ada terang di hati kita, pastilah kita tidak akan menolak kesaksian-kesaksian ini. Pastilah kita akan mencari tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Apatah lagi ketika kita melihat keempat penjuru bumi tidak baik-baik saja. Keempat penjuru bumi ada saja bencana, musibah, banjir di mana-mana. Baik itu banjir bandang, baik itu likuifaksi tanah runtuh melalui elemen tanah. Juga bencana kebakaran dalam skala yang besar semakin menjadi-jadi. Dan sedang berlaku gempa bumi yang akan bertimpa-timpa ke depan ini berlaku. Gempa bumi dan tsunami, bahkan telah dikabarkan kota-kota yang bakal ditenggelami dengan air. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mengertilah akan suatu hal ini. Apabila ada Tuhan Yesus Kristus, ada terang yang ajaib di hati kita. Apabila Dia bertakhta di hati kita, kita tidak akan memilih untuk menghujat, menghina, mengkritik, atau mengatakan perkara-perkara yang tidak baik dari dalam hati dan mulut kita, karena kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi apabila kita mendengar kesaksian-kesaksian daripada orang-orang yang biasa-biasa sahaja, orang-orang yang tidak terkenal, yang tidak punya nama, tidak punya gelar, tidak punya title ini, kita akan merendah diri, mengambil posisi sebagai anak Tuhan, seperti memiliki hati seperti anak kecil, berdoa dan bertanya langsung kepada Tuhan, apakah sesungguhnya yang sedang terjadi, karena kesaksian orang-orang kecil, orang-orang hina ini tidak akan berhenti Bapak Ibu. Karena apa? Karena Dia sesungguhnya tiga pribadi yang esa, sungguh benar sudah datang ke dalam dunia ini. Dia sedang mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Dia sedang mengalahkan si ular tua, si ular naga tua itu. Siapakah si ular naga tua itu? Dialah Dajjal itu sendiri yang telah menguasai seluruh ekonomi dunia, politik dunia, orang-orang kenamaan, orang-orang yang bertitle tinggi, yang punya gelar-gelar. Rupa-rupanya mereka ini adalah golongan malaikat-malaikat jatuh. Dan kalau kita memperhatikan apa yang telah tertulis di dalam kitab Henok, bahwasanya sedang digenapi pada saat ini akan datangnya anak manusia untuk menghakimi dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mau menghakimi dunia ini jika ia hanya datang di awan-awan dan tidak mendarat rohnya di atas muka bumi ini? Sesungguhnya penghakiman dan penghukuman itu, ya dan amin, terjadi atas muka bumi ini. Firman-Nya mengatakan bahwasanya ketika ia datang, ia membawa upah,
memberi upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatan yang kita lakukan, perhatikanlah perbuatan-perbuatan kita. Biarlah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika munculnya kesaksian-kesaksian ini, apakah perbuatan kita, apakah tindakan kita, apakah kita memilih menjadi seperti anak kecil? Karena firman-Nya mengatakan, jikalau engkau tidak menjadi sama seperti anak kecil ini menyambut kerajaan Tuhan, engkau tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Maka kerajaan 1000 tahun damai ini hanya akan terbuka bagi orang-orang yang kecil, orang-orang yang merendahkan dirinya di kaki Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Manakala orang yang sok pintar, sok tahu, yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan yang besar, walaupun Anda mengkaji dan mengajarkan firman Tuhan itu, mengetahui isi Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu, tetapi sekiranya engkau tidak memiliki hati yang seperti anak kecil, pastilah engkau terlempar daripada kerajaan 1000 tahun itu. Bahkan tidak akan dibukakan rahasia-rahasia itu. Perhatikanlah posisi hatimu pada saat ini. Jika ada terang, ada kasih-Nya, ada Dia di dalam bertakhta di dalam hatimu, engkau akan welcome kedatangan Roh Alfa dan Omega bersama dengan Sang Pemegang Waktu, yaitu Roh Bapa Surgawi itu sendiri, karena Dialah yang memegang waktu bagi dunia ini. Waktunya untuk merestat ulang dunia ini, ya dan amin, pada saat detik ini sedang terjadi. Waktu untuk manifestasi kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran di zaman akhir ini, yang wujudnya dalam mempelai ilahi, Sang Ratu Adil, sedang terjadi pada saat ini. Jikalau engkau tidak membuka hati, membuka diri untuk menemukan kebenaran yang sedang ditebarkan ini, pastilah engkau akan terlempar. Apatah lagi jikalau engkau telah menerima tanda binatang yang telah disodorkan oleh dunia ini kepada anak manusia, kepada seluruh umat manusia, tua muda kecil besar, orang miskin, orang kaya, semuanya telah diberikan tanda binatang itu, yakni ia berdiam di dalam penawar COVID-19 itu. Vaksin itu adalah tanda binatang itu. Sekiranya engkau tidak merendahkan diri dan mengakui dosa-dosamu, telah menerima tanda binatang itu dan menanamkannya di dalam tubuhmu, sehingga ia mengubah darahmu menjadi kambing domba hitam, darah juga menjadi hitam. Haruslah engkau datang kepada Roh Alfa dan Omega itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang boleh menyingkirkan darah yang hitam, menetralkannya kembali menjadi darah yang dipulihkan, dibersihkan, ditahirkan dengan darah anak domba Allah. Dia sanggup dan Dia mau mati bagi kita, dan Dia sanggup untuk memulihkan dosa umat manusia di zaman akhir ini, karena telah ditipu oleh si Dajjal itu. Selagi ada detik waktu ini, karena dunia ini sedang diproses ulang, dunia ini sedang mengalami penghakiman dan penghukuman. Sang Ilahi ketiga pribadi yang esa menanti-nantikan orang yang takut akan Tuhan untuk berbalik, berlutut, bersujud kepada Dia, menangisi segala dosa-dosanya. Janganlah kita memilih untuk mengejek, mengolok, menghina segala pekerjaan-pekerjaan ilahinya, tetapi marilah kita duduk di kakinya, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan mau mengetahui apa sesungguhnya, dan dengarkanlah segala kesaksian-kesaksian, segala pengajaran-pengajaran dalam dimensi ilahi, roh dan kebenaran, karena ketiga pribadi yang esa sedang berbicara kepada dunia yang gelap ini. Haleluya, praise the Lord, terpuji-pujilah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diberkatilah mereka yang mendengarkannya dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, shalom Elohim.